Ini adalah kasus orang hilang paling misterius yang pernah ada. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Dan di video kali ini gue akan membahas mengenai misteri hilangnya seorang pria yang berasal dari Jerman. Dan pria ini tuh bernama Lars Mitteng. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa dulu untuk support channel ini dengan cara like, share, komen, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi hari ini gue akan membahas suatu kasus yang sangat aneh, di mana ada seorang pria yang bernama Lars. Dia ini jelas-jelas udah hampir pulang pada saat di bandara, tetapi dia memutuskan untuk lari keluar dari airport. Dan sampai hari ini, 6 tahun kemudian, dia itu belum ditemukan. Lars Mitteng ini lahir pada tanggal 19 Februari 1986, dan dia ini tinggal di Jerman Utara. Nah, pada bulan Juni 2014, Lars ini berusia 28 tahun, dan dia memutuskan untuk pergi berlibur bersama teman-temannya di negara Bulgaria. Lalu pada tanggal 30 Juni 2014, dia ini terbang ke Golden Sands, Bulgaria. Jadi Golden Sands ini adalah sebuah resort di pantai yang mewah, dan pada saat itu Lars bersama teman-temannya ini tinggal di sebuah hotel yang bernama HVD Viva Hotel. Nah, pada saat di sana itu semuanya kelihatan masih kayak normal-normal dan baik-baik aja, karena si Lars ini masih have fun sama teman-temannya. Tapi kalau menurut cerita temannya, pada saat di sana itu Lars itu kayak nggak biasanya, karena dia nggak makan banyak. Jadi sejak dia datang sampai pulang itu teman-temannya lihat kalau Lars ini kayak malas makan. Lalu pada tanggal 6 Juli 2014, Lars ini bersama teman-temannya pergi ke sebuah bar untuk menonton pertandingan bola antara Belanda menghadapi Costa Rica. Dan tiba-tiba nih pada saat mereka sedang minum dan nonton bola, ada orang yang langsung datang menyerang si Lars ini. Jadi orang ini kayak ajakin si Lars untuk berantem. Tapi karena Lars ini merasa dia nggak bersalah, sampai dia juga ikut berantem. Dan tampaknya perkelahian itu cukup parah sampai-sampai Lars ini harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Bulgaria. Dan pada saat sampai di sana, dokter langsung mengatakan kalau gendang telinganya si Lars ini pecah, dan dokter saranin untuk nggak terbang dulu keesokan harinya. Karena sekedar info aja kalau sebenarnya pada tanggal 7 Juli itu mereka sudah membeli tiket untuk kembali ke Jerman. Nah, jadi si Lars ini kan nggak boleh pulang. Jadi dia kasih tahu teman-temannya kalau mereka itu pulang aja duluan dan nggak usah pikirin dia. Pertama-tama temannya Lars itu nggak setuju untuk meninggalkan Lars sendirian di Bulgaria. Karena mereka pikir kan Lars barusan dipukul dan gendang telinga itu masih pecah, jadi masih harus ditemanin gitu kan. Tapi meskipun temannya itu kayak bilang mau stay, si Lars ini tetap maksa bilang, udah kalian tetap pulang aja, nggak usah pikirin aku. Sampai akhirnya teman-temannya bilang, ya udah, besok kita akan pulang duluan. Nah, terus pada saat di rumah sakit itu dokter sempat memberikan obat kepada Lars untuk telinganya agar cepat membaik. Dan setelah itu mereka bukannya langsung pulang, tapi mereka justru pergi ke McDonald untuk mencari makan malam. Dan pada saat teman-temannya masuk, si Lars ini kayak bilang, udah gue tunggu di luar aja deh, gue nggak lapar kok, kalian aja masuk ke dalam makan. Dan teman-temannya Lars yang mendengar hal itu, ya udah mereka langsung pikir kita masuk aja ke dalam untuk cari makan. Dan kagetnya ternyata pada saat mereka keluar itu, si Lars ini sudah menghilang. Dan selama berjam-jam mereka mencari Lars, tapi tidak ketahuan di mana posisinya. Lalu keesokan harinya teman-temannya ini tanya kepada Lars, kamu tadi malam itu kemana? Kenapa tiba-tiba menghilang? Nah, terus si Lars ini menjawab kayak, tadi malam aku itu dikejar sama orang-orang Rusia yang dikirim oleh orang yang mukulin aku di bar sebelumnya. Tapi aku nggak tahu siapa sebenarnya mereka. Cuman aku baik-baik aja kok. Udahlah, kalian pulang duluan aja. Terus teman-temannya tuh kayak jawab, ya udah, kita pulang aja deh kalau gitu. Jadi pada tanggal 7 Juli 2014, mereka ini pulang kembali ke Jerman, tapi Lars ini tetap tinggal di Bulgaria. Terus pada saat itu Lars check out dari hotelnya dan dia memilih untuk pindah ke hotel yang lebih murah yang bernama Hotel Color. Dan hotel itu dikenal sebagai hotel yang gak aman di wilayah sekitarannya karena katanya di sana banyak gangster-gangster yang suka berkeliaran. Lalu pada malam hari tanggal 7 Juli, Lars ini menelpon ibunya dan berkata, kayaknya aku diikuti deh sama orang-orang Rusia. Mereka tuh kayaknya mau mengambil obat telingaku. Tolong kamu cancel semua kredit card dan debit cardku karena aku takut nih mereka bakal ikutin aku dan bakal celakain aku. Dan pada saat mendengar hal itu, ibunya Lars ini langsung panik. Dan saat itu juga dia langsung menelpon Lars dan berkata, oke, ibu gak peduli besok dokter larang kamu terbang atau enggak, yang pasti kamu besok harus pulang ke Jerman. Nanti ibu akan memesankan kamu tiket. Nah, terus si Lars itu kayak langsung jawab, ya udah bu, besok aku akan pulang.
Dan anehnya, pada jam 1 dini hari, Lars ini tiba-tiba keluar dari hotel, tapi nggak tahu tuh dia kemana, dan 1 jam kemudian dia akhirnya kembali lagi ke hotel itu. Nah, pada tanggal 8 Juli 2014, seperti yang bisa kalian lihat di CCTV ini, si Lars itu masuk ke dalam airport di Bulgaria, dan dia memakai jaket warna kuning, celana jeans pendek, tas backpack yang berwarna merah, dan juga mengangkat sebuah duffel bag. Dan tampaknya si Lars ini sedang berjalan-jalan, dan sepertinya dia itu menanyakan di mana lokasi klinik yang ada di airport. Dan wanita itu kayak langsung menunjukkan lokasinya, sampai akhirnya dia pun masuk ke dalam klinik yang ada di bandara itu. Menurut dokter yang memeriksa Lars, dia itu berada dalam klinik sekitar 1 jam, dan ketika dia melihat seseorang yang masuk ke dalam klinik memakai baju konstruksi rumah, dia ini langsung panik dan berlari keluar dari klinik yang ada di airport itu. Nah, dan pada saat lari ini dia nggak membawa barang-barang berharga seperti KTP, handphone, paspor, apalagi kopernya. Jadi dia langsung lari tanpa melihat ke belakang. Jadi Lars ini berlari, meloncati pagar airport, lalu dia lari lagi lebih jauh ke dalam hutan yang ada di samping airport, dan sampai hari ini Lars pun masih hilang dan belum ditemukan. Nah, pada tahun 2015, ada seorang supir truk di Bulgaria yang mengaku kalau dia ini melihat Lars sedang menunggu bus di pinggir jalan. Namun sayangnya pada saat ditanya, supir ini nggak bisa jawab Lars ini tadi naik bis apa dan kemana. Jadi akhirnya orang-orang nggak bisa dapat info terbaru dari Lars ini. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa Lars ini keluar dari bandara dan dia berlari menuju ke hutan. Dan kita juga akan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sama dia. Apakah memang benar ada orang-orang Rusia yang mengejar dia? Oke, teori yang pertama, banyak orang yang percaya kalau si Lars ini merupakan seorang bagal narkoba. Jadi yang nggak tahu bagal narkoba itu apa? Jadi bagal narkoba itu kalau misalnya seorang ini dia bagal narkoba, jadi dia akan disuruh untuk telan sebuah powder narkoba yang dimasukkan dalam plastik kecil gitu. Lalu itu plastiknya akan diikat, terus dia disuruh untuk telan. Nah, jadi tujuannya disuruh telan itu biar nggak ketahuan kalau dia itu sedang bawa powder narkoba. Kemudian cara keluarinnya itu nanti dia keluarin dari pencernaannya. Tapi nih, misalnya kalau Lars ini memang bagal narkoba, kenapa di tas atau kopernya tuh nggak ada sama sekali tanda-tanda atau jejak-jejak yang membuktikan bahwa dia itu seorang bagal narkoba? Tapi kalau misalnya dia memang bagal narkoba, pantas aja dia menyuruh teman-temannya untuk pulang lebih awal. Jadi karena dia nggak mau teman-temannya itu dapat masalah pada saat di bandara. Terus ada juga nih yang bilang kalau Lars ini lari ke hutan karena dia tuh overdosis sama narkoba. Jadi katanya tuh tadi plastik yang ditelan itu pecah dalam perutnya, makanya dia jadi overdosis. Cuman kalau misalnya itu memang benar ya, kenapa si Lars itu masih menghilang sampai sekarang? Karena kalau misalnya dia memang overdosis narkoba, dia itu pasti akan meninggal pada saat dia di hutan, dan otomatis mayatnya itu pasti akan ditemukan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang dia tuh belum ditemukan? Nah, teori yang kedua, orang-orang tuh percaya kalau Lars ini memang sengaja lari dari rumahnya yang ada di Jerman. Karena dia sengaja nih ingin mengganti identitasnya, dan dia ingin mencoba untuk memulai hidup yang baru di negara Bulgaria. Jadi itu alasan kenapa dia mau tinggalin barang-barangnya di bandara. Jadi bisa aja nih dia udah bosan gitu kan sama hidupnya, udah bosan, jenuh. Jadi dia mau ganti identitasnya bukan lagi sebagai Lars Miteng. Tetapi teman-temannya nih sama orang tuanya pada saat ditanya katanya Lars ini memiliki hidup yang indah. Karena katanya Lars ini sangat dekat sama keluarganya dan dia juga sangat sukses dalam pekerjaannya. Jadi kayak nggak ada alasan kenapa dia harus mengganti identitasnya. Nah, teori yang ketiga, banyak orang yang mengatakan pada saat dia berkelahi, kepalanya itu terluka dan dia terkena penyakit traumatic brain injury di mana otaknya itu terluka pada saat dia berkelahi, dan itu membuatnya menjadi paranoid dan juga suka berhalusinasi kalau ada orang-orang yang ingin mengejarnya dan ingin mencelakainya. Tapi sebenarnya kalau orang-orang tuh terkena penyakit TBI ini, harusnya dia tuh nggak sadarkan diri. Tapi kenapa si Lars ini masih bisa sadar dan dia justru lari keluar dari airport menuju ke hutan? Dan biasanya kalau orang-orang terkena penyakit ini, itu nggak langsung kelihatan efeknya pada saat dia terluka. Jadi efeknya tuh baru mulai kelihatan setelah 2 minggu kepalanya tuh terluka. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, si Lars itu sepertinya nggak sakit. Soalnya kalian lihat pada saat di bandara itu, terlihat jelas di CCTV dia masih kuat dan bisa mengangkat barang-barangnya. Terus dia masih bisa berlari dengan kencang. Kemudian pada tahun 2018, ada sebuah foto yang menjadi viral. Dan jika kalian lihat di foto ini, orang itu mirip banget dengan Lars. Jadi orang ini tuh ditemukan di Brasil dan dia itu adalah seorang homeless. Dan pada saat polisi melakukan identifikasi, ternyata itu bukan Lars. Meskipun mukanya tuh kelihatan sangat mirip. Jadi ternyata ini adalah orang Kanada yang bernama Anton dan dia tuh dikabarkan sudah hilang selama 5 tahun dan untungnya si Anton ini berhasil dipertemukan lagi dengan keluarganya.
Nah, jadi itu tadi 3 teori yang bisa menjadi alasan kenapa Lars ini sampai lari meninggalkan bandara dan menuju hutan yang ada di belakang bandara. Cuman memang sampai hari ini kita belum tahu di mana sebenarnya keberadaan si Lars ini. Tapi kalau menurut pendapat gue pribadi, si Lars itu harusnya masih hidup sampai sekarang. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Apakah Lars ini masih hidup? Ataukah dia sudah meninggal? Coba nanti kalian tuliskan pendapat kalian di bawah ya. Oh iya, dan satu lagi. Kira-kira nih menurut kalian, kenapa Lars ini lari meninggalkan bandara? Nah, kan tadi udah ada 3 teori tuh. Siapa tahu kalian punya teori yang lain, nanti kalian komen di bawah ya. Nah, oke guys, jadi itulah tadi beberapa pembahasan kita mengenai misteri hilangnya seorang pria yang bernama Lars Miteng, dan dia ini belum pernah ditemukan sampai detik ini. Dan tentunya kita berharap semoga dia cepat ditemukan ya. So, thank you buat kalian yang udah nonton video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk komen serta klik tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Oke guys, see you in the next video and bye bye.